Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Abdul Malik. Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya. Pada video kali ini saya akan membahas topik 4, yaitu bab 3, metodologi penelitian. Nah, di topik 4 metodologi penelitian ini kita akan membahas 9 subtopik. Yang pertama, rancangan atau desain penelitian. Yang kedua, populasi dan responden penelitian. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Yang keempat, variabel dan data penelitian. Dan yang kelima, bentuk-bentuk instrumen. Yang keenam, teknik pengumpulan data. Ketujuh, teknik pengolahan data secara deskriptif. Yang kedelapan, teknik pengolahan data secara inferensial. Dan yang kesembilan, prosedur penelitian atau langkah-langkah penelitian. Nah, kita masuk kepada topik 1, yaitu rancangan desain penelitian. Sebelum itu kita harus tahu apa itu rancangan atau desain penelitian. Bahwa rancangan atau desain penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, sebelum meneliti itu, kita harus membuat rancangan atau desain agar penelitian kita itu mempunyai jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Nah, kita masuk di sini contohnya. Saya mencontohkan tentang rancangan desain penelitian, desain penelitian eksperimen. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu jenis-jenis dari penelitian eksperimen tersebut. Nah, jenis penelitian eksperimen itu ada eksperimen, true, dan quasi. Ada juga non-eksperimen, di mana penelitian eksperimen itu ada lapangan, ada juga di laboratorium. Nah, itu teman-teman bisa lihat pembagian atau jenis-jenis penelitian eksperimen. Yang pertama itu kita masuk ke true eksperimen, di mana untuk meneliti hubungan sebab akibat di antara variabel dengan beberapa kelompok dan beberapa macam kondisi perlakuan. Ciri utamanya penguasa random dan kontrol keunggulan. Validitas internal tinggi, yakin bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Kelemahannya, validitas ekstra rendah atau generalisasi hasil penelitian kepada subjek yang lebih luas. Yang kedua itu jenis eksperimen kontrol, di mana kontrol dilakukan untuk mencegah variabel tidak diinginkan atau sebut dengan variabel eksternos. Kontrol ini ada yang setting fisik dan setting sosial. Setting fisik itu ruang eksperimen, waktu, hari, eliminasi, kondisi konstan, single different, subjek tidak bertahu perlakuan yang akan diberikan. Yang kedua tadi setting sosial untuk ekspektasi subjek, personality, dan perilaku peneliti. Atau double blind eksperimen, subjek dan eksperimen tidak tahu perlakuan yang diberikan. Selanjutnya yang jenis quasi eksperimen, di mana di sini tidak ada penugasan random, kontrol rendah, misalkan berpengaruh terhadap pelatihan EKI terhadap stres. Subjek 40 mahasiswa dibagi 2 kelompok sama dengan 20-20. Pembagian subjek tidak menggunakan penugasan random. Kenapa peneliti tidak mengontrol atribut apa yang dapat mempengaruhi stres subjek atau EKI. Nah, selanjutnya eksperimen lapangan. Di mana jenis penelitian eksperimen lapangan ini adalah kajian peneliti dalam suatu situasi nyata. Itu menurut Karlinger tahun 1990. Di mana kelebihan dari eksperimen lapangan ini, validitas ekstra tinggi, cocok untuk mengkaji proses sosial psikologis yang kompleks. Kelemahannya itu sulit melakukan kontrol dan manipulasi, validitas internal rendah, dan waktu relatif lama. Nah, selanjutnya eksperimen laboratorium, di mana eksperimen laboratorium ini kajian penelitiannya di mana semua variabel bebas yang dipengaruhi namun tidak relevan dengan masalah yang sedang diselidiki diminimalkan. Nah, fungsinya eksperimen laboratorium ini untuk mengkaji relasi, dan dalam kondisi murni, pengujian dapat dilakukan dalam berbagai setting dan mempertajam teori dan hipotesis. Kekuatan kontrol sempurna dan hasil lebih akurat, validasi internalnya tinggi. Sedangkan kelemahannya kekurangan variabel bebas dan validitas ekstra rendah. Nah, berikut adalah desain eksperimen. Di sini ada nama between group design, di mana
pre atau protest itu true eksperimen, dimana R itu penugasan random, K itu kelompok eksperimen, KK itu kelompok kontrol, X itu intervensi. Nah, bisa dilihat bagaimana bentuk desain eksperimennya. Nah, yang kedua itu proses desain, bisa dilihat prosesnya. Yang ketiga itu faktor ya desain, menguji dua variabel independen atau lebih yang memiliki dua lebih kategori level terhadap outcome. Misalnya metode belajar tentang kepribadian, bisa dilihat di layar. Nah, di sini untuk penjelasan tadi bahwa pre-protest dan post-test only itu termasuk penelitian eksperimen true atau quasi eksperimen. Bisa dilihat pada slide di layar. Nah, di sini saya mencontohkan penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen semu atau quasi eksperimen research. Karena penelitian ini tidak mungkin untuk mengontrol semua variabel yang relevan, di mana tujuan penelitian eksperimen semu adalah untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen. Sebenarnya dalam keadaan yang tidak mungkin untuk mengontrol atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Nah, kuasi eksperimen dengan desain penelitian digunakan adalah desain kelompok kontrol dan eksperimen dengan protes dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, seperti yang dijelaskan yang tadi, yang pertama di sini kelompok eksperimen, yang kedua kelompok kontrol. Di mana kelompok eksperimen itu kelompok siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan metode inquiry. Kelompok kontrolnya itu kelompok yang mendapatkan pembelajaran tanpa metode inquiry. Nah, di sini tadi itu judul skripsinya sudah tertera dari video sebelumnya. Nah, setelah diberikan perlakuan dua kelompok tersebut, diberikanlah hasil tes belajar matematika. Selanjutnya, skor tes hasil analisis untuk menguji hipotesis penelitian sehingga dapat diketahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Topik 2, populasi dan responden penelitian dengan contoh. Nah, di sini populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan subjek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan dalam penelitian ini. Populasi di sini contohnya itu populasi adalah seluruh siswa kelas 7 MTS Darul Hikmah Tawalang Sari Tulungu tahun ajaran 2015 dan 2016 yang berjumlah sebanyak 119 siswa. Nah, ini merupakan contoh populasi. Nah, di sini untuk respondennya itu ya yang menjadi objek kajian kita seperti itu sebanyak siswa 119 siswa itu yang menjadi responden penelitian kita. Nah, subtopik 3-nya kita akan membahas tentang teknik pengambilan sampel dengan contohnya. Di sini saya mengambil contohnya contoh yang sama. Nah, di sini kita akan menjabarkan teknik pengambilan sampel dengan contoh. Nah, di sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini tidak selalu yang diteliti adalah keseluruhan dalam populasi. Dari populasi tersebut dipilihlah sampel dengan harapan hasilnya dapat menggambarkan sifat populasi. Mengambil sampel ini dilakukan karena peneliti tidak memungkinkan untuk meneliti populasi yang ada. Pada penelitian ini, saya mengambil penelitian pada penelitian yang sebelumnya juga dengan contoh yang sama. Diambil dua kelas sebagai sampel, yaitu kelas 7C sebagai kelas kontrol dengan jumlah 29 siswa dan kelas 7D sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 29 siswa. Nah, itulah merupakan sampel. Dan teknik pengambilan sampel, proses seleksi dalam kegiatan operasi ini menggunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel purpose sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk
sampel dan teknik pengambilan sampel beserta contohnya tadi. Topik 4, variabel dan data penelitian. Nah, sebelum itu kita harus tahu ya pengertian variabel itu apa dan data penelitian itu apa. Nah, variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Nah, di sini saya mencontohkan variabelnya dalam sebuah skripsi ada 2 variabel macamnya di sini. Nah, di sini saya akan mencontohkan macam-macam variabel itu terhadap sebuah skripsi yang berjudul tentang penerapan metode inquiry berbantuan alat peraga terhadap hasil belajar matematika. Nah, di sini tercantum 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian tersebut adalah penerapan metode inquiry berbantuan alat peraga, dan yang menjadi variabel terikat, variabel bebasnya yaitu yang menjadi variabel terikatnya adalah hasil belajar matematika. Itu merupakan sebuah contoh variabel. Selanjutnya data penelitian. Nah, di sini data adalah informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan masalah tertentu. Biasanya sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Untuk memperoleh data tersebut, saya di sini memberikan contoh yang sama, yaitu dengan judul skripsi sebelumnya, bahwa data ini bersumber dari sumber data. Maka sumber data yang diperoleh atau dikelompokkan menjadi yang pertama itu person, di mana itu sumber data yang memberikan data berupa jawaban atau lisan tertulis. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru matematika, siswa kelas 7C, siswa kelas 7D, serta semua pihak yang terkait dengan kegiatan pembelajaran di MTS Darul Hikmah Tawangsari Tulungung. Yang kedua itu place atau tempat atau sumber yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau burger. Yang ketiga itu paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lainnya. Subtopik 5, bentuk-bentuk instrumen penelitian dengan contohnya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang instrumen adalah alat untuk memperoleh data yang diperlakukan ketika peneliti sudah menginjak pada langkah pengumpulan informasi di lapangan, di mana itu berguna untuk menjawab dari permasalahan penelitian kita. Di sini saya memberikan contohnya, yaitu tentang judul skripsi yang sama, yaitu instrumen observasi, di mana sebelumnya bahwa instrumen observasi ini alat bantu yang digunakan peneliti ketika mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini, instrumen observasi yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data tentang aktivitas belajar siswa dengan mengamati perilaku siswa yang tampak selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua itu instrumen tes. Nah, di sini instrumen tes yang digunakan adalah alat bantu berupa tes tertulis tentang materi luas dan keliling lingkaran. Tes ini digunakan untuk melihat perbandingan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah eksperimen. Sebelumnya penyusunan tes terlebih dahulu dibuat kisi-kisi soal untuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah uraian esai. Penyusunan tes itu dilakukan yang pertama itu melakukan penambatan materi yang diujikan, menentukan tipe soal biasanya, menentukan jumlah soal yang didasar pada tingkat kesulitan soal, menentukan alokasi waktu untuk mengerjakan soal dan membuat kisi-kisi soal. Dan yang keenam itu barulah kita menuliskan petunjuk mengerjakan soal, bentuk lembar kerja, kunci jawaban, dan penentuan skor atau menulis butiran skor. Nah, yang selanjutnya instrumen dokumentasi dalam penelitian ini. Dokumentasi adalah alat bantu yang digunakan peneliti ketika mengumpulkan informasi data yang meliputi foto-foto selama kegiatan pembelajaran berlangsung, daftar nama siswa, surat-surat, dan data analisis siswa. Yang keempat yaitu analisis instrumen. Nah, soal tersebut pada kelas eksperimen dan kelas kontrol ini merupakan judul skripsi yang sama ya teman-teman. Nah, pada sebagai sampel penelitian tadi ada 2 validitas yang berkenaan dengan ketepatan alat pengukur terhadap konsep yang diukur sehingga betul-betul mengukur apa yang harus diukur. Yang kedua itu reliabilitas terhadap analisis instrumen tersebut. Akhirnya kapanpun alat ukur tersebut akan memberikan hasil ukur yang sama. Reliabilitas juga merupakan syarat penting dalam penelitian di samping validitas. Teknik pengumpulan data dan contohnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di sini saya langsung saja teknik pengumpulan data itu dengan menggunakan contoh metode pengumpulan data yaitu metode tes.
Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur satu dalam suasana dengan cara aturan-aturan yang sudah ditentukan. Adapun tes yang digunakan yaitu berupa tes subjektif, yaitu pada umumnya berbentuk esai. Tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan. Nah, adapun tes bentuk esai memenuhi kompetensi dasar menghitung keliling dan luas lingkaran tadi, seperti siswa dapat menghitung luas dan keliling lingkaran, siswa dapat menentukan keliling dari gambar lingkaran, dan siswa dapat menyelesaikan soal cerita terkait dengan lintangan roda, dan siswa dapat menghitung luas dari gambar lingkaran. Misalnya, siswa dapat menyelesaikan soal cerita terkait dengan luas sungai. Nah, metode tes digunakan untuk memperoleh data hasil penelitian yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban atau permasalahan dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Yang kedua itu saya menggunakan teknik pengumpulan data, itu menggunakan metode observasi, di mana metode observasi ini adalah metode atau cara menganalisis kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Dalam penelitian masalah yang judul skripsi yang sama, peneliti menggunakan 3 macam observasi, yaitu pada sekolah, guru, dan siswa. Nah, selanjutnya metode dokumentasi. Dokumentasi mengumpulkan data dengan melihat catat semua alat pengolahan yang tersedia. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap petulis yang disusun oleh lembaga keperluan penguji suatu peristiwa atau menyaji akunting. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan atau jumlah guru, siswa, susunan organisasi, dan sebagainya. Subtopik 7, kita akan membahas tentang teknik pengolahan data secara deskriptif. Sebelumnya kita harus tahu teknik analisis data deskriptif itu apa. Nah, di sini teknik analisis data deskriptif itu merupakan teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Nah, di sini kita masuk ke contohnya. Dari tabel data, selanjutnya akan memperoleh data masing-masing siswa ditafsirkan dalam kalimat yang bersifat kualitatif. Angka yang diperoleh dilakukan dan dianalisis, dan teknik analisis data itu deskriptif. Teknik analisis digunakan untuk mengubah angka menjadi kalimat menurut Suharsmi Arikonto. Nah, di sini rumus menggunakan data tersebut, teknik pengumpulan data penelitian dilakukan menggunakan angket dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data ialah mengklasifikasikan angka-angka sebagai hasil perhitungan dan pengukuran, kemudian dipresentasikan menggunakan rumus. Subtopik 8, kita akan bahas tentang teknik pengolahan data secara inferensial. Nah, teknik analisis data inferensial ini merupakan statistik yang dipakai untuk melakukan analisis data dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Ciri dari hasil analisis data inferensial ini digunakan rumus statistik tertentu, lalu hasil penghitungan yang sudah dilakukan itulah yang nantinya akan menjadi dasar dari pembuatan generasi yang berasal dari sumber bagi populasi. Topik 9, menguraikan prosedur penelitian atau langkah-langkah kegiatan penelitian dengan contohnya. Nah, di sini prosedur penelitian merupakan penjelasan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam suatu penelitian. Di sini saya mau ngambil contoh langkah-langkah atau kegiatan sebuah penelitian. Contoh langkah-langkah kegiatan penelitian. Eksperimen semu, seperti judul yang tadi, pendaratan metode inquiry berbantuan alat peraga terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 MTS Darul Hikmah Tawangsari. Nah, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini ditentukan prosedur atau langkah-langkah tadi. Yang pertama itu adanya tahap persiapan, di mana penulis mengajukan judul penelitian kepada kajur, penelitian mengkonsultasi dosen pembimbing, observasi sekolah, meminta surat permohonan izin penelitian, mengajukan surat izin penelitian, berkonsultasi dengan guru bidang studi. Nah, selanjutnya pelaksanaan peneliti. Peneliti yang menyiapkan instrumen seperti RPP, soal-soal, absensi, daftar nilai, menyebarkan soal-soal validitas, melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Nah, yang selanjutnya menyebarkan soal tes hasil belajar, siswa melaksanakan tes hasil belajar. Menjadikan pengumpulan data. Nah, di sini ada analisis, interpretasi, dan kesimpulan. Itu merupakan prosedur atau kegiatan dari prosedur penelitian. Nah, sampai di situ dulu ya teman-teman penjelasan untuk bab 3 metodologi penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.